Halo masyarakat Indonesia, mulai dari sekarang berhentilah bernafas. Ya, karena semua udara yang kita hirup adalah racun. Bercanda, tapi bisa saja terjadi kalau Indonesia tidak memikirkan masa depannya. Dan video ini dibuat adalah bentuk kepedulian generasi emas 2045 untuk mencapai Indonesia bebas emisi. Untuk mencapai Indonesia bebas emisi 2060, berbagai kebijakan telah diciptakan dan sama-sama kita tahu bahwa rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan telah mencapai tahap akhir. Tak sampai di situ, hingga Juni 2025 setidaknya ada 15 proyek energi terbarukan yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden, dan ya itu bagus. Indonesia bebas emisi tidak bisa dicapai hanya dengan semata-mata membuat berbagai inovasi energi terbarukan, dan kita merupakan satu perkara kecil yang bersifat krusial sekaligus fundamental. Apa itu? Efisiensi energi. Bagaimana cara kita menggunakan energi sebijak mungkin untuk mendapatkan hasil yang sama atau bahkan lebih baik. Dan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa penyumbang utama emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2023 adalah sektor energi. Dan hal tersebut sejalan dengan permintaan listrik nasional yang terus meningkat hingga 6% per tahun. Dan apa yang paling mengejutkan? Ini seringkali terjadi di sekitar kita, bahkan menjadi kebiasaan kita. Sebagai masyarakat yang peduli akan negaranya, kita dapat memulai dari langkah-langkah kecil seperti menggunakan transportasi umum dan tidak boros dalam menggunakan energi listrik ataupun air. Dan kabar baiknya adalah lahirlah sebuah solusi yang dapat menerapkan efisiensi energi secara mudah. Proyek ini bernama Sistem Integrasi Energi Nusantara, atau yang disingkat dengan Sinergi Nusa. Proyek ini akan menggabungkan IoT dan AI sekaligus, yang mampu menganalisis penggunaan energi secara real time dan historis. Sebagai anggota parlemen, saya akan memanfaatkan fungsi legislasi untuk membentuk undang-undang yang lebih komprehensif terkait efisiensi energi, serta berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian SDM, dan Komdigi untuk membentuk payung hukum legalisasi agar Sinergi Nusa dapat diimplementasikan di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, mengoptimalkan fungsi anggaran dengan mengalokasikan dana APBN guna memelihara, mengembangkan, dan mengimplementasikan Sinergi Nusa, serta melaksanakan pendanaan kolaboratif antara pemerintah pusat dengan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk menginisiasi program insentif bagi daerah atau institusi yang dapat mengoptimalkan kinerja Sinergi Nusa. Bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait mulai dari BPK, KPK, hingga BRIN untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti laporan yang masuk dari sistem Sinergi Nusa yang berbasis blockchain. Saya, Simalis Coklat Wahyu Hidayat dari Dapil 1 Kepulauan Bangka Belitung, siap menjadi bagian Parlemen Remaja 2025. Barakallahu fikum.